Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ya Tuhan, bukakanlah hati Donald Trump. Hari-hari ini saya merasa perlu mendoakan secara khusus Sang Presiden Amerika Serikat karena kabar tentang apa yang mungkin akan dilakukannya. Dia mungkin sekali menjadi aktor utama yang akan menghentikan kebiadaban yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Sejak Oktober 2023, Israel secara terus-menerus membumi hanguskan Gaza. Sudah sekitar 50.000 warga Palestina tewas, dengan 65% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Israel semula menyatakan penyerangan brutal mereka dilakukan untuk menghancurkan Hamas yang menyerang warga sipil Israel pada 7 Oktober 2023. Israel juga menuntut agar Hamas mengembalikan orang-orang yang diculik Hamas pada hari itu. Tapi kini dunia melihat dengan jelas bahwa Israel bukan sedang mengejar Hamas dan ingin menyelamatkan para sandera yang diculik Hamas. Mereka, Israel itu, ingin membunuhi orang-orang Palestina, bukan Hamas. Mereka ingin membuat orang-orang Palestina menderita dan memilih keluar dari tanah Gaza. Israel ingin merampas Gaza. Dan mereka melakukannya dengan kekejaman yang luar biasa. Israel bahkan memblokade bantuan kemanusiaan berupa makanan, minuman, dan obat-obatan. Israel ingin menyiksa warga Palestina untuk mati perlahan-lahan. Sedihnya, genosida ini berlangsung secara terang-terangan di depan mata dunia. Dan Israel bisa begitu mudah melakukan pembantaian itu karena mereka didukung Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. 2 kali PBB mencoba mengambil resolusi gencatan senjata. Kedua rencana resolusi itu dibatalkan oleh hak veto Amerika Serikat. Bahkan Amerika harus disebut sebagai penyokong utama yang memungkinkan Israel leluasa membantai Palestina. Amerika Serikat selama ini mengirimkan bantuan dana dan militer yang diperlukan Israel untuk menjalankan aksi pembumi hangusan Gaza. Sejak 7 Oktober 2023 itu, Amerika Serikat memberikan bantuan dana dan senjata kepada Israel sebesar 41,2 miliar US dollars, sekitar 647 triliun rupiah. Para senator dan anggota Kongres Amerika juga terkesan tidak peduli dengan penderitaan Palestina. Amerika yang selama ini kita kenal sebagai champion of democracy, menjelma menjadi penindas demokrasi. Orang-orang Palestina tidak dilihat sebagai manusia yang punya hak asasi manusia yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia, apalagi dengan Israel. Kalau selama ini kita mengenal Amerika di dunia layar lebar sebagai mereka yang akan menyelamatkan kaum tertindas, kini berbalik menjadi penindas. Dari Amerika kita tidak melihat kehadiran The Avengers, Captain America, Batman, Superman, dan kawan-kawan superhero lainnya. Dan negara-negara Eropa Barat besar lainnya terlalu pengecut untuk menekan Israel menghentikan pembantaiannya. Ironis sekali, kita belajar bahwa negara-negara yang selama ini berada di garda terdepan demokrasi dunia membiarkan kejahatan Israel terus berlangsung. Mereka itu pengecut dan juga munafik. Karena bisunya negara-negara besar, Israel terus melanjutkan kebiadabannya. Tapi perlahan kebenaran menemukan jalan. Masyarakat dunia bersama-sama menyuarakan seruan anti-Israel bela Palestina. Sebuah data dari lembaga survei Israel menunjukkan dari ratusan demonstrasi dan unjuk rasa yang berlangsung di berbagai belahan dunia sejak Oktober 2023, 95%-nya adalah pro-Palestina dan hanya 5% yang pro-Israel. Bayangkan, hanya 5% yang pro-Israel. Ini artinya yang menyuarakan kemarahan pada Israel bukanlah hanya umat Islam. Kemarahan pada Israel datang dari kalangan lintas agama. Bahkan mendiang Paus Fransiskus sebelum meninggal kembali menyuarakan seruan perdamaian di Gaza. Penelitian terbaru Pew Research Center juga menunjukkan 53% penduduk Amerika tidak mendukung Israel. Padahal pada 2022 hanya 42% yang tidak mendukung Israel. Semakin banyak politisi di Eropa dan Amerika Serikat yang menentang Israel. Gerakan memprotes Israel terutama juga terlihat di kampus-kampus terbesar di Amerika Serikat dan Eropa. Seruan Free Palestine terdengar di berbagai acara mahasiswa. Saya baru saja menyaksikan video wisuda di Yale University. Secara terbuka para wisudawan menyerukan Free Palestine. Diberitakan pula Konfederasi 76 Universitas Spanyol menyatakan memutus hubungan dengan Israel.
Dukungan terhadap Palestina juga datang dari para aktor, artis, sutradara, seniman Hollywood. Sejumlah grup musik dan penyanyi juga menggunakan panggung pertunjukan dan rekaman musiknya untuk membela Palestina. Di berbagai negara juga ada penolakan bagi para turis Israel untuk mendatangi tempat-tempat wisata di sana. Warga sipil dunia seperti bersepakat untuk membela Palestina dan menyerang Israel. Dan kini, secara mengejutkan tersiar kabar, Donald Trump akan segera mengakui secara resmi negara Palestina. Saat ini 139 negara di PBB telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tapi mayoritas negara maju di Eropa Barat belum mengakui Palestina. Tapi kalau sekarang Amerika Serikat turut mengakui Palestina, konstelasi diperkirakan akan berubah. Sejak 1970-an hingga 2024, Amerika Serikat telah menggunakan lebih dari 40 veto di Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan konflik Israel-Palestina. Amerika Serikat adalah negara paling sering menggunakan veto untuk melindungi Israel dan berulang kali menjadi satu-satunya negara yang menentang resolusi yang didukung mayoritas dunia. Saat genosida berlangsung di Gaza sejak 2023, pemerintah Joe Biden sudah mengeluarkan 2 kali veto terhadap resolusi gencatan senjata di Gaza. Amerika menolak dengan mengatakan resolusi itu tidak mencerminkan hak Israel untuk membela diri. Karena itu, bila sekarang Amerika memutuskan mengakui Palestina, sangat mungkin Amerika akan meninggalkan perlindungan yang diberikan pada Israel. Trump kini berada di kubu pembela Palestina bisa jadi bukan sepenuhnya karena simpati dia pada Palestina. Tapi sebagai pengusaha, Trump memang tidak suka perang. Dia berharap perang berakhir di Timur Tengah. Dia mengecam Presiden Joe Biden yang mengucurkan miliaran dolar Amerika untuk mendukung aksi militer Amerika Serikat. Kali ini pun yang berusaha dia takani nampaknya bukan cuma soal Palestina. Dia berusaha membangun perdamaian dengan Suriah, dengan Iran, dan juga kaum Houthi di Yaman. Ini adalah langkah-langkah yang tak terbayangkan bisa dilakukan presiden seperti Trump. Tapi nyatanya itu dia lakukan. Di sisi lain, langkah Trump ini juga dilakukan untuk kepentingan ekonomi dan bisnisnya. Banyak analis menganggap kali ini Trump tidak akan lagi membela Israel karena janji-janji investasi dari negara-negara Arab. Arab Saudi misalnya, sudah menjanjikan akan mengucurkan investasi 600 miliar dolar Amerika ke Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Sementara Uni Emirat Arab menjanjikan investasi 1,4 triliun dolar Amerika bagi Amerika selama 10 tahun ke depan. Trump nampak sadar bahwa bila dia berhasil menciptakan stabilitas di Timur Tengah, dia akan memperoleh keuntungan sangat besar bagi Amerika Serikat. Bila benar, ini akan menjadi keputusan yang mengubah wajah Donald Trump dan Amerika Serikat di mata dunia internasional. Selama ini Trump dikenal sebagai Presiden Amerika Serikat yang sangat tunduk pada keinginan Israel. Trump dianggap sebagai pelindung Israel. Karena itu langkah-langkah perdamaian Trump jelas menampar Netanyahu. Netanyahu selama ini dikenal menolak berdirinya negara Palestina yang disebutnya sebagai kemenangan bagi terorisme. Kini dengan penuh kemarahan, Netanyahu mengatakan Israel tidak lagi butuh Amerika Serikat. Tapi Trump di sisi lain nampaknya tidak peduli dengan kemasygulan Israel. Dengan penuh percaya diri, dia sama sekali tidak melibatkan Israel dalam kebijakan Timur Tengahnya. Proses masih jalan, tapi marilah kita berharap bahwa Trump tetap dengan arah jalan yang dia tentukan. Bila Amerika Serikat tidak lagi membela Israel, kita bisa harapkan penderitaan Palestina akan bisa berakhir. Ya Tuhan, bukakanlah hati Trump. Semoga kebenaran dan keadilan menemukan jalan. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.